Salam dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Agung Suprojo, Eskom, MAP, selaku dosen pengampu mata kuliah Reformasi Birokrasi dan Governance. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami yang berkaitan dengan kepemimpinan transformasional. Sebelum masuk kepada penjelasan, alangkah lebih baik kami memperkenalkan diri dari setiap anggota kelompok kami. Nama saya Etheldreda Poigiri, NIM 20192101111, Program Administrasi Publik. Perkenalkan, nama lengkap saya Frederikus Kolimukin dengan NIM 2019-210116 dari Prodi Ilmu Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Septiana Singgi dengan NIM 2019210202, Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Untuk materi yang pertama mengenai pengertian dan prinsip kepemimpinan transformasional yang akan dijelaskan oleh rekan saya Septiana Sindi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan prinsip kepemimpinan transformasional. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian kepemimpinan transformasional. Transformasional berkaitan erat dengan perubahan dalam diri pemimpin maupun anggotanya. Pemimpin akan mampu memotivasi anggotanya untuk mengerjakan sesuatu melebihi apa yang ditargetkan. Apa itu kepemimpinan transformasional? Secara harfiah, pengertian kepemimpinan transformasional adalah sebuah nilai, keyakinan, dan kebutuhan yang mencakup segala upaya perubahan sebagai bentuk perlawanan dan terobosan baru. Dengan gaya kepemimpinan transformasional atau yang sering disebut sebagai kepemimpinan karismatik adalah sikap kepemimpinan yang menciptakan visi dan lingkungan yang memotivasi para karyawan untuk berprestasi melampaui target harapan. Sehingga para karyawan akan kagum dan percaya serta hormat pada pimpinannya, sehingga termotivasi untuk melakukan hal yang lebih dari sebelumnya. Istilah kepemimpinan transformasional bukanlah sesuatu hal yang baru. Istilah ini diciptakan oleh James Mark George Burn pada tahun 1978, namun baru dikenal luas dalam beberapa tahun terakhir. Kepemimpinan transformasional atau transformational leadership adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang dibuat, dan melaksanakan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut terjadi. Sangat mudah untuk melihat mengapa gaya kepemimpinan ini penting dalam dunia yang senantiasa berubah saat ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip pemimpin transformasional. Yang pertama, di dalam prinsip pemimpin transformasional terdapat simplikasi. Simplikasi berarti seorang pemimpin harus dapat mengungkapkan visinya secara jelas, praktis, dan transformasional sebagai arah pergerakan organisasi. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi dalam prinsip pemimpin transformasional adalah sebuah kemampuan untuk mendapatkan komitmen semua orang yang terlibat terhadap visi. Ketika seseorang pemimpin menciptakan sebuah energi dalam organisasi, seharusnya juga dapat mengoptimalkan dan memotivasi setiap pengikutnya. Contohnya seperti memberikan peluang bagi pengikutnya untuk kreativitas. Selanjutnya yaitu fasilitasi. Secara efektif memfasilitasi pembelajaran yang terjadi dalam organisasi secara kelembagaan, kelompok maupun individual. Hal ini akan berdampak pada bertambahnya modal intelektual setiap pengikutnya. Selanjutnya, mobilisasi. Artinya, pemimpin mengerahkan sumber daya yang ada untuk melengkapi dan memperkuat setiap orang terlibat dalam mencapai suatu visi. Siap siaga.
yaitu kemampuan untuk selalu belajar tentang diri mereka dan terbuka terhadap perubahan dengan paradigma baru yang positif. Dan yang terakhir adalah tekad. Tekad merupakan seorang pemimpin untuk menyelesaikan hingga tuntas. Ini juga didukung oleh pengembangan disiplin spiritualitas, emosi, dan fisik. Materi yang berikut tentang karakter para pemimpin transformasional yang akan dijelaskan langsung oleh rekan saya Edler Reda Poigiri. Karakter para pemimpin transformasional. Karakter para pemimpin transformasional adalah yang pertama, visioner. Pemimpin transformasional haruslah visioner agar dapat memprediksi kondisi yang ideal bagi perusahaan mereka sebelum merencanakan perubahan untuk mencapai visi tersebut. Untuk mengembangkan suatu visi bagi perusahaan mereka, para pemimpin transformasional harus memiliki pola pikir optimis tentang perkembangan industri dan terus-menerus menganalisis bagaimana perkembangan tersebut dapat berdampak pada industri dan perusahaan mereka. Yang kedua, menginspirasi. Perubahan dalam perusahaan tidak dapat diterapkan secara paksa karena metode ini membutuhkan adanya pengawasan konstan yang berarti terbuangnya sumber daya dengan sia-sia. Perubahan harus dilakukan dengan disertai perubahan pemikiran, pola pikir, dan perilaku secara bertahap. Inilah alasan mengapa pemimpin transformasional harus dapat menjadi inspirasi, memberikan teladan yang etis, empatis, tulus, optimis, serta berwibawa. Dengan menunjukkan atribut positif tersebut, akan secara otomatis menginspirasi para pegawai yang berada di sekitarnya dan memudahkan terlaksananya perubahan yang dilakukan. Yang ketiga, kemampuan beradaptasi. Tujuan para pemimpin transformasional adalah untuk menciptakan perubahan yang positif. Oleh sebab itu, mereka harus dapat beradaptasi dengan lingkungan kerja yang dinamis. Mereka mencari cara untuk meminimalisir risiko yang dihasilkan dari berbagai implementasi dan perubahan baru, menjawab tantangan dari dinamika pasar yang baru, serta mencoba-coba berbagai metode untuk melakukan tugas-tugas tertentu demi kemajuan perusahaan. Yang berikut adalah berpikiran terbuka. Untuk dapat menerapkan perubahan, harus ada penerimaan nilai-nilai dan prosedur baru terlebih dahulu. Para pemimpin dituntut untuk memiliki pemikiran terbuka terkait metode baru yang diusulkan. Para pemimpin harus berusaha untuk tidak bersikap konservatif atau skeptis. Menunjukkan kemauan untuk mencoba merupakan suatu sinyal bagi para pegawai untuk berpikiran terbuka pula. Sebuah kekuatan halus yang mendorong adanya inovasi dan perubahan dalam perusahaan. Yang berikut adalah progresif. Suatu yang transformasional melibatkan adanya perubahan dan peningkatan, atau pada dasarnya mengalami kemajuan. Oleh sebab itu, pemimpin memiliki tujuan transformasional haruslah bersifat progresif, bersedia menerima gagasan dan praktik baik industri yang akan meningkatkan standar perusahaan dalam berbagai aspek. Mereka tidak takut untuk menjajaki arah baru selama dinilai akan menguntungkan di masa depan. Materi yang berikut tentang ciri kepemimpinan transformasional.
Terdapat 4 ciri menjadi pemimpin dengan gaya transformasional. Yang pertama, menjadi mentor yang baik. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya sebagai atasan belaka, namun menjadi mentor yang baik dan dapat dicontohi oleh karyawannya. Hal ini dapat membantu karyawan agar selalu berkembang sesuai dengan arahan yang benar. Yang kedua, memberikan peluang atau tanggung jawab lebih. Menjadi atasan juga harus memiliki asas kepercayaan kepada karyawannya. Dengan ini, karyawan juga senang karena merasa dihargai. Begitu juga dengan atasannya yang akan terbantu. Yang ketiga, mampu memotivasi dan menjadi contoh. Memiliki nilai dan tujuan yang jelas merupakan ciri kepemimpinan transformasional. Dengan beragamnya sifat dan cara pandang, dibutuhkan seseorang yang menjadi contoh dan dijadikan motivasi, dan itu pemimpinnya. Oleh karena itu, menjadi seorang pemimpin bukan hanya cerdas, namun juga cakap dan ulet, serta selalu bersikap tenang agar karyawan dapat meniru hal yang baik dari pemimpinnya. Yang keempat, memperlakukan karyawan seperti teman sendiri. Masih banyak atasan yang memperlakukan karyawan seperti budaknya. Jangan sampai Anda berlaku seperti itu. Patut diingat bahwa karyawan merupakan investasi terbesar dalam perusahaan. Kesimpulannya bahwa kepemimpinan transformasional atau transformation leadership adalah sebuah gaya kepemimpinan yang mengidentifikasi perubahan yang diperlukan, menyusun visi yang akan membuka jalan bagi perubahan yang dibuat, dan melaksanakan rencana yang diperlukan agar perubahan tersebut terjadi. Sangat mudah untuk melihat mengapa gaya kepemimpinan ini penting dalam dunia yang senantiasa berubah saat ini. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Terima kasih.